Kabar ini, kabar terkabar. Pak Jokowi adalah anak sah dari pilihan kita terkait sistem politik. Yang di dalamnya terdapat anomali yang akhirnya autocorrection oleh kehadiran figur Jokowi. Saya sampai terus terang aja, nanti biar Pak Jokowi yang ngomong. Saya agak ngotot, agak mohon begitu, Pak. Jangan lepas, Pak. Ini situasi Fahri, tidak baik-baik. ini kita melihat Pak Jokowi. ini Ini ya. ya kan, walaupun dia belum confirm ke partai mana, ya kan, belum confirm berpihak ke pasangan mana gitu. Anda melihatnya posisi Pak Jokowi sekarang dalam konstelasi kontestasi Pilpres ini gimana ya? Pak Jokowi adalah anak sah dari pilihan kita terkait sistem politik. Yang di dalamnya terdapat anomali yang akhirnya autocorrection oleh kehadiran figur Jokowi. Bahwa Jokowi itu pada dasarnya dia juga naik dengan sistem threshold 20%. Tapi faktanya relawanisme itu muncul pada masa Pak Jokowi. Kenapa muncul relawanisme? Karena pada dasarnya gaweannya ini bukan gawenya partai politik. At least kita tidak mendefinisikan ada satu partai politik yang dominan dalam pekerjaan itu, tidak ada. Maka yang dominan adalah rakyat. Jadi rakyat dan relawan sebagai peserta dalam politik itu sangat luar biasa di Pak Jokowi. Itulah yang menyebabkannya Pak Jokowi itu menjadi menimbang antara partai yang sistemnya itu tidak satu partai satu kandidat, tapi satu partai harus berkumpul untuk satu kandidat, Berkoalisi ya. dan juga didukung oleh relawanisme dari fakta bahwa pada Pilpres yang berlangsung bersamaan itu, kebanyakan partai politik biasanya ngurus calegnya. Dia tidak ngurus capresnya. Sehingga Pak Jokowi sebenarnya akibat dari sistem ini menganggap relawan itu kerja buat Pak Jokowi, sementara partai-partai dia khawatirkan itu tidak kerja buat Pak Jokowi. Jadi lebih banyak Jokowi memberikan kontribusi kepada partai politik. Makanya kalau kita lihat ada beberapa partai itu yang kalau kita tanya kenapa Anda milih partai ini, nomor satunya Pak Jokowi. Gitu loh. Artinya kontribusi Pak Jokowi lebih besar kepada partai itu daripada partai itu kepada Pak Jokowi. Ini akibat sistem loh. Kita nggak nyalain siapa-siapa gitu loh. Nah, sekarang tiba-tiba di ujung itu jadi kenyataan bahwa Pak Jokowi tidak bisa diminta kesetiaannya kepada partai Yang mengusungnya. yang mengusungnya, karena yang mengusungnya tidak satu, yang mengusungnya banyak. Karena itulah kemudian pada Pak Jokowi berlaku tentang loyalitas tertinggi itu ada di mana. Rupanya kalau kita baca tradisi demokrasi, loyalitas tertinggi itu kepada rakyat Mestinya ya. kepada negara. Sehingga partai politik tidak bisa kemudian menggunakan fungsinya sebagai partai politik untuk mendikte seseorang yang sedang loyal kepada rakyat dan bangsanya. Nah, itulah yang menyeret sekarang nih Pak Jokowi kelihatan seperti mandiri begitu. Yang kedua adalah fakta bahwa dia adalah pemimpin kabinet. Penguasa negeri demokrasi itu bukan partai politik, tapi adalah public official atau elected official. Berbeda dengan negara komunis. Negara komunis itu yang berkuasa partai. Tapi dalam negara demokrasi yang berkuasa adalah pejabat terpilih. Pak Jokowi dipilih oleh rakyat, maka dia yang berkuasa. Resource-nya paling besar gitu. Sehingga kalau Pak Jokowi berpikir dalam kerangka tadi bahwa saya termasuk, mohon maaf ya, saya termasuk yang ngomong ke Pak Jokowi, Pak, Bung Karno ke Pak Harto bermasalah, Pak. Ya. Pak Harto ke Pak Habibie bermasalah, Pak. Itu jelek sekali, Pak. Bahkan Pak Habibie sedikit banyak ada masalah. Meskipun dia soft lah. Karena dia betul-betul waktu itu menolak untuk meneruskan gitu. Tapi kalau kita lihat Gus Dur juga jatuhnya tidak enak.
Ibu Mega juga tidak berlanjutnya tidak enak. Hmm. Pak SBY 2 periode, tapi transisi ini agak nggak enak. Ya. Di awal-awal hubungan antara Pak SBY dengan dan Pak Pak Jokowi Jokowi, ya. kurang soft. Ya. Belakangan alhamdulillah sudah baik. Tapi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY juga kan belum baik. Hmm. Sehingga saya bilang sama beliau, Pak, tolong atur transisi. Jangan Bapak lepas. Berbahaya, Pak. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Tolong, Pak. Saya sampai terus terang aja, nanti biar Pak Jokowi yang ngomong. Saya agak ngotot, agak mohon begitu, Pak. Jangan lepas, Pak. Ini situasi tidak baik-baik saja. Inikah pembenaran bahwa Pak Jokowi dituduh quote-unquote cawe-cawe ya? Ya, Terhadap siapa yang harus menggantikan apa dia? boleh buat, karena sistemnya kayak begini. Dari fakta bahwa setiap pemimpin yang berganti tidak Tidak berlanjut. baik-baik saja ya. Tidak berlanjut. Kalau ada proyek seperti Hambalang mungkin cuma 2-3 triliun, tidak berlanjut 2-3 triliun. Tapi itu duit rakyat. Tapi kalau kereta api cepat tidak berlanjut 185 triliun, IKN tidak diteruskan, itu hampir 500 triliun rencananya. Apa itu duit Pak Jokowi? Bukan, itu duit rakyat. Loh, pemikiran strategis untuk menata transisi ini belum sempurna ya. Tapi ke depan untuk menata transisi agar kepemimpinan itu progress. Ya. Setiap pemimpin tuh harus dilanjutkan oleh pemimpin seterusnya sehingga ada progres. Itulah tradisi kepemimpinan yang benar. Masa kita mengizinkan setiap pemimpin menganggap tidak ada pemimpin sebelumnya atau berkampanye negatif tentang pemimpin sebelumnya dan kemudian menolak melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya? Kan tidak boleh. Ya. Itulah yang saya bilang tadi itu kenapa kita ini adalah korban dari sistem yang tidak menghargai kontinuitas seperti itu gitu loh. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, langsung atau tidak langsung, kita mau interpretasi seperti apapun yang terjadi sekarang ini, adalah satu kesadaran bahwa ini kerja kepemimpinan yang memang harus diatur transisinya. Tidak boleh kita biarkan sesuatu lepas begitu saja, tidak bisa.